Apa sih rahasianya tentang teknik hipnotis halus, kafot hipnotis, atau hipnotis terselubung? Kenapa ketika para ahli hipnotis ini mempraktekkan hanya dengan sekedar bercakap-cakap sebentar, orang yang diajak bicara ini langsung masuk kondisi terhipnotis tanpa tidur? Oke teman-teman, kali ini bersama saya Mas Nuk, berdasarkan pengalaman saya sebagai pengajar ilmu hipnotis, saya akan membagikan ilmu ini pada Anda supaya Anda, para pembelajar yang baru memulai mempraktikkan ilmu hipnotis, ataupun buat Anda yang tertarik ingin menguasai kemampuan ilmu hipnotis yang model halus begini, model terselubung begini, teman-teman bisa masuk akal gitu ya. Karena masih banyak pertanyaan yang mengatakan kepada saya, bacaannya apa Mas Nuk ya, atau ritualnya apa. Oke lah, karena kita berhadapan dengan multikultural di Indonesia ini, saya akan menjabarkan kepada Anda biar pertanyaan tersebut terjawab, bahwa apa yang dilakukan oleh para ahli hipnotis, mungkin termasuk saya, itu adalah hal yang sangat ilmiah, bisa dipelajari, asalkan Anda syaratnya ya mau belajar. Oke, saya akan berikan rahasianya kepada Anda. Simak dari awal sampai selesai. Kunci keberhasilan seorang penghipnotis dalam melakukan proses hipnotis sangat cepat dan gampang. Itu kalau Anda belajar ilmu hipnotis, ada poin pertama yang disebut dengan prainduksi, pre-induction, atau kalau dalam istilah NLP itu disebut dengan building report ya. Nah, ini adalah kunci utamanya teman-teman. Setelahnya ada yang namanya tes sugesti, atau kalau Anda memerlukan hal tersebut, atau dilanjutkan dengan langsung induksi. Kemudian ada namanya deepening, sampai proses terakhir yaitu terminasi. Nah, di sini teman-teman, kunci utamanya itu terletak di nomor 1, yaitu pre-induction, prainduksi, atau building report. Inilah yang sering diabaikan para penghipnotis, dianggap itu sesuatu yang tidak penting, bahkan ya karena mungkin merasa kenal dengan orang yang dihipnotis, jadi tidak perlu melakukan yang namanya preinduksi lagi. Sadari dan pahami teman-teman bahwa ketika seseorang ini bisa nyaman, bisa percaya dengan Anda, maka orang tersebut akan mudah Anda pengaruhi, mudah Anda sugesti. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara membuat orang tersebut nyaman terhadap Anda? Oke. Nah, biasanya orang merasa nyaman ini karena banyak persamaan dengan dirinya. Makanya ada yang namanya dua sahabat ya, bestie kalau zaman sekarang, atau best friend. Mereka selalu kemana-mana. Karena apa? Merasa ada kecocokan. Kecocokan timbul karena apa? Banyaknya persamaan di antara mereka. Demikian pula dengan hal-hal yang lainnya, semisal antara pasangan suami istri, antara atasan dan bawahan, dan berbagai hubungan antar personal lainnya yang melibatkan rasa nyaman. Rasa nyaman inilah yang membuat seseorang ini menjadi dekat ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, rasa nyaman itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, begitu, tidak bisa didetailkan, dijelaskan, karena itu adalah akibat dari proses alam bawah sadar manusia. Misalkan kalau saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda nyaman menonton video saya? Kata nyaman ini sulit diungkapkan teman-teman. Ya pokoknya ya nyaman aja gitu. Nah, sesuatu yang sulit dijelaskan inilah yang disebut dengan proses pikiran alam bawah sadar. Kemudian setelah Anda bisa membuat nyaman, langkah selanjutnya adalah Anda membuat percaya. Orang yang sudah nyaman, barulah dia akan melanjutkan fasenya ke tingkat trust atau percaya. Jika seseorang sudah nyaman dengan Anda, jika seseorang sudah percaya dengan Anda, ya dia menjadi tanda kutip milik Anda. Artinya Anda bisa mempengaruhi, bisa mempersuasi, bisa menghipnotis, sehingga kata-kata Anda ini tidak terjadi namanya resisten atau penolakan. Tentu saja teknik dalam pre-induction atau membangun hubungan ini atau building rapport ini sangat
Anda butuhkan, misalkan di bidang pendampingan atau coaching, di bidang selling atau penjualan, dan di bidang-bidang lainnya ya, leadership barangkali, ya semuanya membutuhkan namanya building report ini teman-teman, atau prainduksi ini teman-teman. Beberapa hal yang bisa Anda praktekkan ketika Anda bisa menggunakan kemampuan ini, diantaranya Anda harus memahami teknik ya yang disebut dengan pacing dan leading. Pacing itu segampangnya saya menjelaskan supaya Anda mengerti, yaitu teknik untuk menyelaraskan bahasa tubuh Anda dengan orang tersebut. Ya, maksudnya ketika bahasa tubuh kita ini dianggap oleh orang tersebut ini mirip dengan dia, terbaca oleh alam bawah sadarnya, dia akan merasa nyaman. Cara menyelaraskan bagaimana? Ya, Anda menirukan beberapa gerakan yang dia lakukan terlebih dahulu. Anda mengikuti terlebih dahulu, itu namanya pacing. Semisal ketika Anda sedang ngobrol ngopi, kemudian orang tersebut tiba-tiba mengambil secangkir kopi ya, di sela pembicaraan. Nah, sesaat kemudian Anda bisa menirukannya. Cara duduk dia, kalau dia duduknya seperti saya begini, tangannya terbuka seperti ini, ya Anda harus mengikuti. Kalau dia bersandar, ya Anda mengikuti. Kalau dia kakinya terbuka, misalkan laki-laki, ya Anda ikuti. Itu namanya Anda melakukan pacing, mengikuti setiap gerakan-gerakan di bahasa tubuhnya. Gitu ya. Kenapa bahasa tubuh ini penting? Ketahui dan pahami, menurut penelitian itu kan kata-kata kita itu hanya sebesar 7% ya kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian yang 38% itu adalah cara menyampaikan atau teknik menyampaikan kata-kata tersebut. Dan yang 58% itu adalah, atau 55% ya kurang lebih, itu adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ini memegang peranan yang sangat besar untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Makanya di dalam teknik pacing tadi, Anda mengikuti dulu, menyelaraskan bahasa tubuh Anda dengan rekan bicara Anda. Nah, pada tahapan selanjutnya, setelah Anda mampu mengikuti bahasa tubuh orang tersebut, baru Anda melakukan teknik selanjutnya yang disebut dengan leading. Apa itu leading? Leading itu mengarahkan bahasa tubuh orang tersebut. Ya. Nah, cara supaya tidak kentara, supaya halus bagaimana? Saat Anda mencoba mengarahkan, Anda sambil bertanya, oh jadi begitu ya mas, ya, sambil Anda merubah gerakan posisi tubuh Anda, misalkan dari yang ke depan seperti ini, oh jadi seperti itu ya mas, wah enak ya mas, kalau seperti itu kayaknya nyaman deh, sambil Anda ngangkat gelas cangkir. Nah, Anda perhatikan jika lawan bicara atau rekan bicara Anda ini mengikuti gerakan Anda sambil secara spontan, alam bawah sadar dia mengambil cangkirnya dan meminum seperti Anda, itulah saatnya Anda baru masuk, gitu teman-teman. Nah, cara pacing itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan matching, yaitu menyamakan sebagian saja dari bahasa tubuh dan gerakan atau intonasi Anda. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan mirroring. Jadi itu menyamakan penuh dengan orang tersebut. Jadi seolah-olah Anda menjadi cermin bagi orang tersebut. Di video-video kemarin sudah saya bahas tentang mirroring. Nah, jika Anda mengerti, poinnya di sini adalah Anda melakukan pacing, Anda melakukan mirroring, matching, kemudian Anda bisa meliding, itulah kuncinya teman-teman. Inilah poin pokoknya. Jadi ketika Anda sudah bisa mengemas building report atau pre-induction ini dengan sangat bagus, dengan sangat luar biasa, ya Anda akan sangat mudah menghipnotis orang lain, mempengaruhi, mempersuasi tanpa ada yang namanya rejection, tanpa adanya resisten atau penolakan. Nah, inilah kunci ketika Anda mampu melakukan proses hipnotis halus, hipnotis terselubung, covert hipnosis, hipnotis yang tidak kentara, tersembunyi, yang langsung memasuki alam bawah sadar orang lain, sehingga orang tersebut langsung mengikuti kemauan Anda. Jika Anda ingin membutuhkan bimbingan dari saya, mendapatkan
kelas pelatihan dari saya, Anda bisa hubungi WA yang saya berikan di kolom video ini. Dan saya ucapkan sangat terima kasih buat Anda semua. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.